Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nur Laila. Di sini saya akan review dan analisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Yang pertama itu motivasi atau isu, research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian. Yang pertama, motivasi atau isu. Perubahan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Kemampuan teknologi informasi atau IT capabilities dalam era sekarang ini telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi perkembangan program unggulan. Guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performansi kinerja yang baik. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu research gap. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Hainun dan Nurdiawansyah 2014. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Nasir Kurnia Akri 2013. Dalam pengelolaan stewardship, teori pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal, principals, dengan pengelolaan modal, steward, dalam mencapai tujuan bersama. Sugiono 2018. Yang ketiga yaitu fenomena. PT Sat Nusa Persada Tbk (PTSN) didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk perusahaan produsen elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BEI pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emitmen dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan nilai maksimum 7,5 miliar. Tangerang, CNBC Indonesia.com. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik. Yang kedua yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Hainun dan Nurdiawansyah 2014. Yang kedua, Ghazali dan Chariri pada tahun 2007 dalam teori akuntansinya menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dengan menggunakan sumber ekonomi. Yang ketiga, pada stewardship teori, model Ockman ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Raharjo 2007. Corporate Social Responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. Pramana dan Yadnyana 2016.
Yang kelima yaitu kemampuan teknologi informasi juga didefinisikan sebagai kemampuan atau kompetensi dari sebuah perusahaan yang mampu menciptakan, mengatur, dan menyebarkan sumber daya teknologi informasi. Yang keenam, kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menuliskan artikel-artikel yang menjadi referensi. Artikel tersebut sudah dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian. Yang ketiga, kebaruan atau novelty dari penelitian. Adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Kritiknya, peneliti kurang menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak mengenai kebaruan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan kebaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Yang keempat, research question atau perumusan masalahnya. Yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti telah cukup menjelaskan research question untuk penelitian ini. Yang kelima, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance, lalu untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance, dan untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Kritiknya ini, peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas. Yang keenam, kontribusi dari penelitian ini. Studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance, lalu memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik, dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Lalu, grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, ada teori sinyal atau signaling theory. Teori ini dikembangkan oleh Ross 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Yang ketiga, teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit, serta diperjelas dengan keterkaitan pada setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.